Hai Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan cek energimu di November ini ya. Cek energi di November ini. Wow, Pisces. Oke. Cek energi di November ini. Saya lihat di sini ada abundance ya, ada keberlimpahan yang kau dapatin. Kelimpahan rezeki, kesehatan, ya, kesejahteraan, kemakmuran. Secara emosional juga kamu menemukan kesejahteraan emosional, ya. Kamu lebih tenang, lebih damai, lebih happy, lebih fresh, lebih energi positif, lebih aktif di sini, ya. Dan juga ada banyak rezeki yang akan kau dapat di bulan November ini. Lalu di sini kamu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan kamu akan banyak mendapatkan inspirasi ya ketika kamu sudah tenang, sudah damai, sudah happy. Di sini banyak inspirasi yang mengalir di otak kamu yang bisa kau fungsikan, bisa kau realisasikan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar lagi ya. Dan di sini melalui musik, mungkin kamu bisa mendengarkan musik, saatnya kamu untuk relaxing time ya, untuk waktunya kamu untuk relax, untuk menikmati ketenangan, kenyamanan ya, dan musik juga ya membawa energi relax ya, menarik energi positif, menambah energi positif dalam diri kita ya. Jadi sesekali dengarkan musik-musik tentang religi ya, musik religi atau musik-musik, jangan terlalu musik-musik galau dong ya, musik-musik yang membahagiakan, memicu semangat kita, menenangkan, menyenangkan, memotivasi ya, gitu yang membuat saraf-saraf otak kita jadi rileks, nggak tegang. Atau bisa juga musik zumba, musik olahraga ya, musik untuk olahraga, kamu berolahraga juga, situ banyak akan ada inspirasi-inspirasi yang masuk, ide-ide kreatif yang akan masuk ya, gitu. Otak kamu jadi segar dan siap menerima ide-ide kreatif baru ya. Sesekali dengerin musik supaya kita rileks ya. Beberapa dari kalian akan sukses di bidang seni ya. Mungkin kamu itu punya suara yang bagus, kamu adalah pemain seruling, pemain alat musik ya, salah satu musik, kamu punya keahlian di salah satu alat musik, dan kamu akan berhasil sukses dari musik tersebut, dari keahlian kamu tersebut. Dan beberapa dari kalian mungkin seorang vokalis, pencipta lagu ya, atau kamu si pembuat seni ya, pelukis ya. Dan saya lihat mungkin dengan mendengarkan musik juga akan menambah fokus kerja kamu ya. Magical blessing, saya lihat di sini ada kekuatan ajaib ya, kekuatan ajaib seperti bantuan dari semesta atau para leluhur, dukungan semesta ya, atau para malaikat mendukungmu, mendoakanmu. Jadi jagalah spiritualitas ya, tingkatkan spiritualitas, dekatkan lagi dirimu secara intens dengan ilahi Rabbi, maka para malaikat pun akan mendoakan kamu ya. Para malaikat, para leluhur pun akan mengeringi kamu, melindungi kamu, menjaga kamu, membantu kamu. Dan di sini saya lihat ada banyak orang yang akan mensupport ya, banyak yang akan respect sama kamu berkat dari bantuan ilahi ini, dari bantuan semesta, dukungan semesta ya, dukungan para malaikat, doa-doa para malaikat gitu ya. Jadi banyak yang lebih banyak orang yang support daripada orang-orang negatif ya. Di sini dengan kesendirian ya, sesekali kita harus menarik diri untuk menarik diri dari keramaian, luangkan waktu untuk sendiri, karena di situ kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan disitulah akan banyak kita mendapatkan mengumpulkan semua bekal ya, untuk ketika kita eksekusikan rencana kita itu akan berhasil lebih besar
Kita akan menemukan keberhasilan lebih besar ketika kita mencari mendapatkan ide dalam keadaan tenang. Jadi dalam keadaan tenang itu lebih cepat masuk ide kreatif, lebih cepat masuk pencerahan, lebih cepat masuk cahaya dalam diri kita yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan besar kita, dan yang kita capai nanti tuh kayak lebih besar gitu ya. Karena kesendirian itu, keheningan itu meningkatkan kesadaran ya. Jadi sendiri itu nggak selamanya kesepian ya, tapi kita perlu menyepi. Kenapa ada nyepi, hari raya nyepi ya? Di situ ada kekuatan spiritual juga ya, seperti itu. Oke, kita cek secara detail dalam hal karir kamu dan finansial ya. Karir dan finansial kamu, di energi karir dan finansialmu di bulan November ini kira-kira gimana ya? Oke. Di sini saya lihat karir kamu, saya lihat kamu makin ahli ya. Makin ada keajaiban yang terjadi di karir kamu ini. Apa yang kamu harapkan, yang kemarin kamu nggak pede, kamu nggak yakin, kamu yang sedang kamu tunggu-tunggu, tapi kamu antara percaya dan tidak, tapi itu terjadi nantinya. Kamu akan mendapatkan apresiasi, tawaran, hadiah ya, penghargaan. Ini dalam karir ya. Saya lihat di sini juga membuat kamu sangat bersyukur, membuat kamu makin berwibawa, membuat kamu diangkat derajatnya ya. Dengan pencapaian karir kamu kali ini tuh, kamu lebih makin meningkat iman dan takwanya. Karena akhirnya kamu kayak rasa, wah ternyata doa saya diijabah, ternyata Tuhan itu nggak diam, ternyata emang benar kata si tarot trader ini gitu ya. Emang benar kenyataan terjadi gitu, dan emang saya harus meningkatkan spiritual. Saya sadar sekarang bahwa ternyata nggak sia-sia doa-doa yang kita lantunkan itu, ternyata tembus juga ke langit gitu, dan usaha kita tuh nggak ada yang sia-sia. Ternyata kali ini saya manen banyak nih gitu ya, saya dapat posisi yang sesuai nih, saya mendapatkan keajaiban ini. Nah, situ. Dan kamu ya ikuti intuisi kamu, karena ada cahaya ya yang menerangi karir kamu ini ya, menuntun kamu ke karir kamu, atau apa ya, inilah kualitas dan apa ya, keahlian kamu yang patut dihargai ya. Jadi dengarkan intuisi kamu ya, karena semakin kau dengarkan, semakin kau terinspirasi, semakin kau kreatif, semakin kau dewasa, semakin kau bijaksana, semakin kau berwibawa, semakin kau terangkat derajatnya. Ada mujizat yang terjadi ya, ada ya kuasa ilahi ya, keajaiban juga yang membuat kamu harus naik level dalam hal karir ya, dalam hal karir. Kalau kita cek dalam finansial, saya nggak ngelihat koin di sini ya, ini hanya tentang spiritual dan karir. Jadi karir kamu, pencapaian kamu, keberhasilan kamu kali ini tuh ajaib, sesuatu yang kamu rasa wow, ini luar biasa, ini ajaib banget gitu. Jadi kamu larinya ke spiritual ini, fokusnya ke spiritual. Makin bersyukur kamu, rasa syukur, rasa sadar ya, kamu yang meningkat ya. Jadi tentang hasil itu kamu tidak terlalu pikirkan, karena kamu sudah tahu pasti ini kalau karir yang tinggi, kelancaran atau kejayaan sudah pasti membawa rezeki yang besar juga kan. Makanya kamu nggak mikir lagi soal keuangannya, kamu berpikir bersyukur, tentang gimana saya sadar diri dengan kuasa ilahi yang luar biasa ini mendatangkan keajaiban yang sangat besar secara keuangan. Saya lihat itu anak saya yang antusias suka gitu. Keuangan saya lihat
Mungkin kamu kemarin merugi, kecewa dengan hasil, ya, banyak kekecewaan, kerugian, ya, stagnansi dalam finansial tuh, mandek-mandek gitu ya. Kamu kecewa, kamu merasa rugi ya. Ini ternyata ya ada aja yang masuk rezeki kamu tuh makin jelas gitu ya. Di sini kayak apa ya, kemajuan penghasilan yang sesuai dengan peningkatan karir kamu ini membuat kamu makin kokoh, berdiri tegak ya. Kamu bisa membangun rumah, kamu bisa memfasilitaskan hidupmu, kebutuhanmu, keluargamu, dirimu untuk masa depan, kebahagiaan masa depan ya. Tentang pondasi diri ya, udah kuat di sini karena secara karir dan finansial juga udah meningkat ya, sudah besar, udah pasti menjamin masa depan kamu. Dan di sini kamu juga tahu caranya menjaga itu, karena kamu banyak kecewa di masa lalu tentang keuangan, kerugian masa lalu tentang keuangan. Jadi kamu lebih perhitungan ya. Memang banyak rezeki yang masuk sini, tapi kamu tidak main-main lagi dengan rezeki itu ya. Kamu tidak menyia-nyiakan, kamu tidak mau sembarangan mempergunakan itu. Kamu lebih hemat, kamu lebih perhitungan, karena yang kau pikirkan adalah jangka panjangnya gitu. Karena sudah belajar dari pengalaman kecewa kemarin waktu rezeki banyak, kamu nggak memanfaatin sebaik-baiknya, kamu nggak menggunakan dengan tepat gitu ya, tidak memanfaatkan pada hal-hal yang bermanfaat aja. Akhirnya ya gitu, teledor kan, salah jalan. Hanya kamu jatuh lagi kan. Nah, kamu terlalu percaya sama orang, terlalu menganggap enteng dengan rezeki kamu itu. Kamu terlalu gampang itu nanti bakal dapat lagi, pasti mereka akan kembalikan, atau gimana, terlalu remeh ya, itu menganggap diri udah berhasil dan kamu nggak ada persiapan, nggak ada perhitungan. Nah, akhirnya kamu gagal, akhirnya kamu rugi ya, nyesel. Nah, di sini saya lihat kamu lebih menjaga ya, walaupun memang banyak ya uang yang masuk, tapi kamu lebih banyak invest, nabung, atau membeli aset-aset untuk masa depan kamu ya. Gitu ya, pondasi hidupmu makin kuat di sini karena berkah rezeki yang kau dapat kali ini ya. Kemantapan finansial ya, di sini satu persatu mulai tumbuh. Dari usaha kamu itu makin bertumbuh hasilnya. Yang kau bangun juga dengan modal kamu yang dari penghasilan kamu kali ini tuh akan mencapai hasil demi hasil. Ya, di sini saya lihat kamu lebih belajar tentang pengelolaan keuangan ya, tentang ekonomi ya, ilmu pengetahuan ekonomi ya. Akuntan ya, manajemen keuangan, kamu lebih meningkatkan lagi ilmu kamu dalam manajemen keuangan sini ya. Dan kamu lebih menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting. Kamu lebih fokus pada kebutuhan aja, untuk keinginan kamu cut. Bagus ya, kalau begitu tuh bagus daripada royal kan. Royal untuk hal-hal yang dosa seperti selingkuh, mengeluarkan duit kan. Nah, mau aja dimanfaatin hanya karena bucin. Aduh, bersihkan energi. Kalau kamu ngerasa dimanfaatin oleh pasangan ya, bersihkan energi, karena dia menguasai kamu pasti dengan magic, sehingga kamu tuh saking tergila-gilanya kamu lupa kalau kamu tuh dimanfaatin. Cinta ya, beberapa dari kalian akan terbebas dari pasangan yang toksik ya. Bentar ya, orang ajan ya, saya hentikan. Oke, jadi kamu akan terbebas dari hubungan toksik ya. Kamu lebih bebas berekspresi, tidak ada lagi keterpaksaan dalam tidak lagi bertahan dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi tidak ada tertekan dalam hubungan ya. Kamu sudah bisa bebas lah dengan dirimu sendiri gitu ya, berjalan dengan dirimu sendiri tanpa kuasa dari orang yang toksik gitu, hubungan toksik gitu ya. Kamu sudah bisa bebas. Di sini beberapa dari kalian makin memancar aura positif kamu, sehingga menarik jodoh ya, menarik seseorang yang positif akan datang lebih baik daripada yang kamu harapkan ya. Orang ini ketika dia datang ya, dia itu membawa energi positif yang membuat kamu pulih dari masa lalu kamu yang toksik itu
ya. Sini kalaupun kamu dirayu lagi sama mantan kamu yang udah toksik, ya, itu kamu sudah nggak akan terpengaruh, tidak terpedaya lagi. Bahkan yang datang ini, ya, beberapa dari kalian ini mungkin melalui LDRan dulu atau berbeda kota, ya. Tetapi orang ini sangat membawa dampak positif, membawa kesadaran spiritual juga pada kamu, membantu kamu terbersihkan dari energi negatif juga, karena semangat kamu untuk membersihkan diri dari orang toksik, pikiran toksik, ya, dan ya kepesimisan diri kamu tuh sudah terpulihkan. Jadi kamu kayak sudah percaya diri di sini ketika kamu menemukan seseorang ini. Ya, untuk kamu yang jomblo itu, ya, untuk kamu yang sudah berpasangan, seseorang itu, ya, ketika kamu udah cuek, kamu udah, mungkin kalian ada masalah, ya, kamu lebih ngalir aja. Walaupun kadang-kadang kamu suka rindu, suka kangen, ya, kamu capek, ya, meminta kepastian dalam hubungan ini. Dia lagi sibuk, ya, sibuk sama pekerjaan dia, sibuk sama finansialnya. Di sini kamu akhirnya beralih juga. Ya udahlah, capek deh gitu mengharapkan kepastian, mengharapkan komitmen. Mendingan gue fokus sama keuangan yang lagi maju, karir yang lebih maju. Ya kalau dia emang mau serius, ya gue serius. Kalau enggak, ya udah gitu. Kayak energi kamu seperti itu. Dan saya lihat di sini kesiapan kamu dalam keputusan dia ini justru membuat, ya, dia itu merasa takut kehilangan. Bahkan dia menganalisa atau menilai kamu dari dulu sampai sekarang tuh orangnya ternyata ada waktu dia untuk sendiri, dia merenungi tentang dirimu dan dia sadar bahwa wah, inilah orang yang gue cari. Gue sudah selama ini gue terlalu sibuk sama diri gue sendiri, karir gue sendiri, ya, akhirnya saya nggak ada waktu untuk menilai dia siapa. Sekarang ketika kau sudah mengalir aja, kamu nggak lagi ngotot, kamu lebih fokus pada peningkatan karir dan finansial, meningkatkan value kamu. Sini dia lebih takut kehilangan. Dia tahu bahwa kamu tuh sekarang udah bersikap dewasa terhadap dirimu, terhadap dia, bijaksana terhadap dirimu. Kayak kamu makin ini meningkatkan rasa menghargainya, karena dia takut, ya. Dia tahu kamu udah capek, bersabar, ya. Sini saya lihat ada kekuatan dia untuk kembali, untuk mencari kamu, untuk menjelaskan, ya, memberi kejelasan dalam hubungan. Di sini saya lihat ada potensi besar untuk pernikahan, ya. Dan kalau kalian akhirnya menikah di November ini, kekuatan untuk setia itu sangat kuat, sangat kokoh, sangat erat, ya. Jadi orang ini tuh sudah menilai kamu, udah mantap lah, ya, udah perfect lah penilaian dia tentang kamu, karena dia juga dewasa, ya. Nantinya kalau kalian jadi nikah, dia tuh nggak fokus lagi sama hal-hal duniawi. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat gairah makin meningkat di sini, ya. Kayaknya kamu makin kesini makin cantik atau makin tampan, makin berharga di mata dia, sehingga, ya, di luar nalar, ya, saya lihat dia akan berubah. Sekalipun ada gangguan orang ketiga atau pihak keluarga, tetapi di sini saya lihat ada perubahan kesadaran dia, ya, tentang berartinya dirimu, berharganya dirimu, ya. Dia akan meninggalkan semua yang tadinya dia peduli dan mengabaikanmu, itu dia tinggalin. Dia lebih memprioritaskan kamu nantinya, dia lebih menghargai kamu, dia lebih mencintai kamu sepenuh hati, dan dia lebih mempertahankan hubungan rumah tangga kalian ini. Ini hal yang tidak disangka-sangka, tapi itu terjadi di November ini, ya. Mungkin masalah kalian tuh udah memuncak banget, dipicu oleh keuangan lah, kesibukan lah, atau masuknya orang ketiga atau campur tangan dari keluarga. Tetapi apapun masalah yang kalian hadapi dalam rumah tangga ini kali ini, saya lihat kekuatan dia untuk lebih memilih kamu daripada yang lain, dan dia akan mempertahankan rumah tangga ini.
Karena saya lihat di sini kamu lebih fokus ke hal-hal yang berkembang sih ya. Tidak lagi pecicilan kayak kemarin, tidak lagi dramatis, tidak lagi membesar-besarkan masalah. Kamu lebih fokus untuk gimana ya, menghargai diri gitu. Jadi akhirnya kamu memancarkan energi positif, energi aura positif yang menggairahkan bagi dia. Ya. Oke, kita cari untuk pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di November ini. Oke, doamu di malam Jumat akan terjawab. Sedekahmu di hari Jumat akan langsung dibalas. Ya, jadi doa kamu yang di malam Jumat itu ternyata akan terjawab di November ini. Ya, entah di hari apa kapan itu, tetapi doa kamu yang kau lantunkan di malam Jumat itu akan terjawab loh. Amin. Sedekah kamu di hari Jumat pagi itu ya akan langsung dibalas. Jadi rajin-rajinlah bersedekah di hari Jumat pagi ya, karena langsung dibalas itu. Saya sudah mengalami itu. Jadi setiap hari Jumat tuh saya utamakan sedekah pagi ya, atau subuh terserah. Yang penting karena hari yang paling mulia itu dan hari paling berkah itu dari segala hari adalah hari Jumat. Oke, kebaikan yang pernah kamu lakukan selama ini ternyata terkumpulkan menjadi satu dan terbalas di waktu dekat ini. Nah itu ya, jadi kebaikan kamu yang sudah kamu lakukan di masa lalu dia tuh dikumpulkan ya, dikumpulkan jadi satu untuk dibalas dalam waktu dekat ini. Aduh, anak saya sudah bongkar-bongkar apa. Jangan adek. Sini. Ini anak saya yang masih 1 tahun 4 bulan ini tuh lagi nakal-nakalnya ya. Oke, puncak dari kemewahan sejati adalah menikmati hidup dalam kesederhanaan dengan penuh sukacita. Jadi puncak dari kemewahan sejati itu adalah ketika kita menikmati hidup dalam kesederhanaan dengan penuh sukacita. Jadi nikmatilah hidup ini ya, dengan sederhana, dalam keadaan sederhana pun kau menikmati aja dengan penuh sukacita, maka disitulah akan terasa mewah ya, bahkan akan meningkatkan kemewahan ya. Semakin mewah hidup kita ketika kita lebih sering bersukacita di dalam kesederhanaan hidup ya. Pola hidup yang sederhana meningkatkan kemewahan ya, hidup kamu akan semakin mewah. Pelan-pelan adek. Tuh anak saya tuh, daripada dia gangguin saya tuh berapa hari ketunda bikin konten ini, baca tarot ini. Kan kita butuh waktu waktu kita siap dan tenang. Sedangkan mau siap gimana kalau anak saya rewel. Ini untung-untungnya dia main sendiri. Pesan semesta untuk kamu. Mereka atau dia pikir pencapaianmu hanya di situ-situ aja. Ternyata kamu tajir melintir, tapi sudah sulit untuk menjangkau dirimu. Jadi kamu tuh sudah sulit dijangkau. Ya, mereka orang-orang yang pikirannya tuh kamu hanya nggak akan berkembang. Dia tuh hanya gitu-gitu aja. Ya, paling gitu-gitu aja sih pencapaian dia. Ternyata tuh ya, akhirnya kamu tuh pelan-pelan ternyata diam-diam tajir melintir. Ya mungkin kamu ya nanti akan sulit dijangkau sih sama mereka ya, karena mereka udah nggak bisa berdrama di hadapan kamu ya. Kamu udah paham siapa mereka, tujuan mereka, jadi tidak bisa dimanipulasi lagi, tidak bisa dijangkau oleh mereka lagi, tidak bisa dikuasai lagi, tidak bisa dimanfaatin lagi ya, karena kamu sudah belajar dari pengalaman. Oke, gunakan topeng kaleng-kalengmu, tak semua harus kau nampakkan, karena dunia ini butuh miliaran topeng untuk tetap aman. Jadi kita tuh ya pakai topeng-topeng positif ya, bukan topeng-topeng manipulatif ya. Jadi terkadang tuh kita perlu ya di titik terang hidup kita
atau pencapaian kita yang lagi di level atas ya, kita pura-pura aja hidupnya biasa aja gitu. Gak usah menunjukkan bahwa kamu tuh udah wah, udah berhasil, udah ya terlalu menampakkan gitu ya tentang kesuksesan. Itu nggak baik juga, membuat orang iri, membuat orang apa jangan membuat orang iri lah ya gitu. Jadi apalagi terutama mereka yang manipulatif itu, serakah, nggak mau lihat kamu sukses. Tidak ada baiknya kamu gunakan banyak topeng gitu, ganti-ganti gitu topeng kamu di hadapan orang-orang yang kamu sudah tahu mereka toksik ya. Jadi gunakan topeng kaleng-kalengmu, tak semuanya harus kau nampakkan, karena dunia ini butuh miliaran topeng untuk tetap aman. Jadi setiap saat tuh ya kita gunakan topeng-topeng kita, jangan terlalu terbuka. Miliaran topeng itu berarti banyak topeng harus kau gunakan, karena banyak orang toksik juga di hadapan kamu gitu. Walaupun kamu yakin mereka baik kok sama gue, tetangga gue, saudara gue, teman gue, tapi mereka punya kepentingan pribadi. Mengerti kan? Saya sudah paham itu sih, karena saya sudah diuji di titik paling titik rendah berkali-kali, dan semakin saya berada di titik terendah, saya makin paham tentang orang-orang di sekitar saya, tentang saudara, teman. Semuanya saya bisa lihat, saya bisa baca, saya bisa tahu ya pandangan mereka terhadap saya gimana di saat saya lagi di titik terendah gitu. Anggapan mereka tuh saya tuh apa ya, mereka membantu saya seilas apa gitu. Mereka datang dalam tujuan apa, di saat saya lagi gimana mereka mau datang. Itu saya sudah pelajari semua. Jadi saya sudah tahu orang-orang yang dekat dengan saya itu, saya sudah tahu kapasitas kualitas mereka masing-masing. Jadi ya, tetapi saya nggak munafik ya. Cuma tidak semuanya harus saya nampakkan tentang privasi saya gitu. Ada batas-batasan yang harus saya buat gitu ya, lebih dijaga lah supaya kita tetap aman ya gitu. Kalau kita sayang diri ya kita harus begitu, tapi gunakan topeng bukan untuk munafik, tapi memang untuk kebaikan diri ya. Jika sudah 3 kali kamu menjelaskan atau memohon dimengerti, tapi tidak juga dihargai dan dimengerti, menjauhlah dari orang-orang tersebut, karena orang-orang itu sangat toksik dan sengaja membuatmu bingung, stres, dan menderita. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali kau jelaskan tentang apa yang kau mau, apa yang kau maksudkan ya, dan kamu mohon mereka mengerti tapi mereka tidak juga mengerti dan menghargai, berarti mereka memang toksik. Mereka memang sengaja mengacaukan pikiranmu, mereka memang sengaja membuat kamu bingung. Karena ada tuh orang yang baik banget sama kita percaya, kita yakin sama mereka tuh baik sama kita, tetapi dia punya maksud, dia punya sifat yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita sesuaikan lagi lah diri kita dengan dia, karena akan merugikan diri kita sendiri kalau kita terlalu respect gitu. Karena setiap orang punya kepentingan masing-masing, keegoisan juga masing-masing gitu, keperluan juga masing-masing gitu ya. Jadi harus lebih jeli, harus lebih teliti, harus lebih cermat, harus lebih peka ya, demi kebaikan dirimu. Jadi nggak usahlah terlalu, terkadang tuh kita mohon dimengerti, mereka malah mengacuhkan, ingin dihargai, mereka malah sengaja gitu ya. Oke, kita yang terakhir kata bijak untuk kamu yang bermanfaat ya, mungkin bisa kamu pakai ini dan berhubungan dengan energi kamu di November ini juga. Sekali aja ya, kita pilih 2, 3. Jadikan setiap hari mahakarya ya. Jadikan setiap hari itu mahakaryamu. Jadi setiap hari itu kamu harus ada karya gitu. Ada karya yang kau ciptakan, kamu harus berkarya setiap hari gitu. Maka kau akan membuat satu karya yang nilainya tuh mahakarya di mata orang. Ya. Ada 2 cara menyebarkan cahaya.
satu, menjadi lilin, atau yang kedua, cermin yang memantulkan cahaya itu. Jadi dalam hidup ini tuh ya, ada dua cara untuk menyebarkan cahaya ya. Kamu ingin bersinar ya, kamu harus menjadi cahaya ya, menjadi lilin untuk bercahaya, untuk memberi cahaya. Dan kalau kamu tidak bisa menjadi lilin, ya jadi cermin untuk mengambil cahaya dari lilin itu dan memantulkannya kepada orang lain ya. Jadi kita nggak harus jadi yang di atas untuk bisa memantulkan cahaya, kita nggak harus jadi yang utama untuk bisa memancarkan cahaya. Kita tetap aja memberi cahaya sesuai dengan kapasitas kita ya, sesuai dengan kemampuan kita saat itu. Kalau kita hanya bisa menjadi cermin untuk memantulkan cahaya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap memantulkan cahaya daripada nggak bercahaya sama sekali gitu. Mengerti kan soal itu? Nah, analisa sendiri deh, pakai nalar ya. Jadi ada pepatah mengatakan, jadilah lilin untuk menerangi ya di saat gelap. Tapi kalau kau tidak bisa menjadi lilin, ambillah cahaya dari lilin itu dan pantulkanlah. Jadi kita tuh butuh panutan. Kita cari pencerahan untuk mencerahkan diri dan mencerahkan orang lain ya. Oke, bentar, saya ini berisik banget. Oke, yang ini, sorry anak saya ngambek, saya ambil gelasnya. Wanita yang cerdas tidak sedih, dia justru menjadi cantik. Artinya itu kata bijak singkat aja, tapi kalau orang paham mereka bisa mendefinisikan lebih panjang ya, lebih detail. Nah di sini bagi saya ya, wanita yang cerdas tidak sedih, tidak bersedih gitu ya, dia justru jadi wanita yang cerdas. Gunakan kecerdasanmu ketika kau bersedih akan kehilangan seseorang ya, gunakan logika kamu ya. Jadi kalau kamu bersedih berlama-lama karena kehilangan dia, kamu makin gak cantik, kamu gak makin bernilai, gak berharga ya. Tapi kalau kamu gunakan kecerdasan, kamu fokus sama diri, meningkatkan diri, kamu tahu diri, kamu sadar diri, kamu hargai diri kamu, ya udah. Orang yang sudah melecehkan, mengkhianati, membohongi ya, atau meninggalkan kita, itu harusnya dia rugi gitu ya, harusnya dia rugi, merasa rugi. Jadi gimana caranya kita buat dia merasa rugi? Gunakan logika kita, sadarlah dan tinggalkan orang itu dengan senang hati. Jadi jika kau ingin melupakan seseorang, lupakan dia, tinggalkan jika kau ingin melupakan seseorang, lupakan dia dengan bahagia. Jadi terimalah kenyataan bahwa dia memang bukan untuk kamu gitu, pertama ya. Dan berproseslah dalam penerimaanmu itu. Gunakan logika kamu agar kamu tidak terlalu terlena atau terbawa, terpancing dengan pemikiran-pemikiran tentang dia lagi. Karena dia udah toksik, ya sudah, dia udah hianat, ya sudah, jangan diambil lagi. Itu udah kotor ya. Cara membersihkan udara yang berlumpur itu adalah dengan membiarkannya, nggak usah kita berusaha, karena ya kita nggak mungkin kan, misal udara yang lagi, misalnya gunung meletusnya, ada lahar debu gitu kan, nah turun, nggak mungkin kita bisa membersihkannya. Tunggu dia, biarkan aja sampai dia teduh sendiri, baru kita bersihkan sekaligus gitu ya. Itu contoh. Nah jadi kalau kamu bersedih, saya ditinggalkan, saya dihianati, saya dikecewakan ya, kamu makin gak bagus, kamu makin jelek, kamu makin buruk di mata orang itu, dan kamu makin dilecehkan, kamu makin diinjak-injak, kamu makin gak berharga gitu. Jadi hargai dirimu ya, gunakan kecerdasanmu, gunakan logika kamu untuk, ya sudah, kalau emang dia bukan milikmu, berarti bukan untukku ya kan, berarti dia udah memilih yang lain, berarti memang dia bukan untuk saya gitu. Ya udah, ngapain saya bersedih, mendingan saya bangun diri saya yang baru, yang dimana saya harus terlihat lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Fokus karya, fokus berkarya, fokus berkarir, fokus meningkatkan value diri, mempercantik diri, mempertampan diri ya.
Kalau kamu laki-laki, meningkatkan karir, fokus pada kemajuan hidup, ya. Nah, hal-hal yang berkualitas membuat kamu makin baik, makin terlihat menawan, makin akan dihargai, makin menyesal lah mereka yang sudah mengkhianati kamu. Gitu. Dan gak peduli mereka menyesal atau tidak, ingat atau tidak sama kita, kepo lagi atau tidak, ya udah, kita fokus aja pada perbaikan diri kita, pembenahan diri, perbaikan diri, peningkatan diri, ya. Itu. Kalau kamu cerdas, ngapain berada di orang-orang yang gak cerdas, ngapain mau berhubungan dengan orang-orang yang gak cerdas, ngapain, usah. Orang kalau cerdas itu pertama mereka paham tentang agama. Kalau mereka paham agama, mereka paham tentang tanggung jawab dan kewajiban. Nah, kalau orang-orang yang melecehkan orang lain, mereka pasti enggak ya, jadi orang Tuhan aja dia baikan, apalagi kamu gitu. Jadi carilah pasangan itu yang paham agama, supaya kamu nggak menyesal, ya, nggak capek-capek untuk mengatur dia, menjelaskan gitu. Kalau orang yang sudah melecehkan, memanfaatkan, merugikan kita, itu mereka nggak ada rasa menyesal, ya. Mereka menyesalnya tuh nanti dapat karma. Ngapain kita juga tunggu karma dia akan dapat karma kapan? Nggak usah, dia nggak ada. Mendingan kamu gunakan waktu kamu, itu berharga loh, waktu kita itu berharga banget. Jadi jangan gunakan untuk mikirin karmanya, mikirin dia lagi apa. Aduh, itu terlalu pecicilan, say. Ya, kalau kamu cerdas, tinggalkan orang-orang yang tidak berkontribusi, tidak mau berkorban, tidak mau menghargai. Udah, tinggalkan. Berarti mereka bukan level kamu. Itu aja, simple aja. Ya, kita cek inisial kamu yang resonate di sini. Satu gitu, to the point aja. Kalau enggak, ya enggak. Mau lagi balik-balik. Walaupun saya dikejar bertahun-tahun, kalau saya sudah ngekat orang itu, ya saya nggak akan mengulangi hal yang sama, intinya, ya, kesalahan yang sama, kecuali takdir. Kalau takdir kan berarti dia udah baik, udah dicuci oleh karma, udah diberikan hidayah, gitu. Jadi jangan maksa kehendak Allah. Allah tuh Maha tahu yang kita inginkan tak selamanya baik untuk kita, karena hidup itu panjang, ya. Bukan cuma hari ini doang, nggak happy aja yang kita hadapi. Ada naik turun kehidupan, ya, pasang surut, up and down. Jadi ya, berpikir secara logis, ya, realistis, ya, jangan ngayal. Oke, inisial nama kota, nama tempat tinggal, nama desa, atau nama orang. Jadi ini bisa inisial nama kamu, nama dia yang kau fokuskan, nama tempat tinggal dia, nama tempat tinggal kamu, nama kota, nama benua, ya, nama negara, gitu. G S D H Q R X O L Y M K J I F T N P E W U Z V C, ya. Lalu tanggal lahir dan usia. Tanggal lahir dan usia ini bisa kamu, bisa dia, atau angka spesial kalian yang resonate di sini. Aku berhenti lama. Anakku lagi nonton, dibujuk dia dengan lagu itu, baru dia diam. 37 3 17 4 13 34 30 58 7 58 7 6 9 53 27 20 51 21 15 52 67 69 24 33 10 22 31 5 dan 25. Oke, zodiak yang terkoneksi. Kita cek zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Ini kalian mau cek, bos gue, kira-kira yang resonate dengan bos gue di sini, dia yang akan mengapresiasi saya tuh, coba zodiaknya ada di sini nggak, gitu. Ya, jadi bukan cuma pasangan doang, ya.
tergantung masalah kamu dengan seseorang tuh apa gitu, resonate nggak di sini ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Leo, Sagittarius, Gemini, Taurus, Virgo, dan Aries. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja bermanfaat untuk mereka ya. Zodiak lain itu mungkin saja pasangan mereka, saudara, tetangga mereka juga berzodiak yang sama, dan mungkin mereka bisa membagikan video ini kepada tetangganya, saudaranya, pasangannya, dan mungkin bisa diafirmasikan dan bermanfaat untuk mereka juga ya. Membagi-bagikan hal baik akan mendatangkan hal baik untuk kita. Saya doakan semoga 10 di antara kalian yang menonton video saya ini ya, 10 orang di antara kalian yang menonton video saya ini kalian akan menjadi miliarder di akhir tahun atau awal tahun 2025 nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.